Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Ibu Dian Wulansari, SPT MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah agama yang kami hormati. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat berserta salam tak lupa pula kita haturkan buat junjungan Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nancy Gusmayanti sebagai moderator. Di samping kanan saya ada Wahyu Feriansah sebagai presentator pertama dan di sebelah kanan saya ada Rabiatul Adawiyah sebagai presentator kedua. Dan selanjutnya ada Muhammad Aston Akbar sebagai presentator ketiga. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi sedekah yang akan dijelaskan oleh presentator pertama. Kepada Wahyu kami persilakan. Baik, kepada moderator, saya mulai saja dengan pengertian sedekah. Sedekah atau sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, ini berarti sedekah itu harus dilakukan dengan ikhlas dan lapang dada. Dan juga sedekah tidak dibatasi oleh waktu dan jumlahnya berapa. Nah, berarti sedekah dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, dan juga jumlahnya itu tidak menentu, ya maupun kecil atau besar, ya boleh-boleh saja asalkan ikhlas. Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun mencakup segala amal dan perbuatan baik. Nah, di sini berarti sedekah itu tidak hanya berupa soal harta saja, bisa saja berupa tenaga atau pikiran. Contohnya jika berupa tenaga, jika kita membantu orang lain, membantu gotong royong, membantu warga sekitar, dan melakukan kegiatan amal atau yang lain sebagainya, itu juga merupakan kita menyedekahkan tenaga kita kepada kepentingan umum yang juga bermanfaat kepada orang-orang di sekitar serta diri kita sendiri. Dan juga jika contohnya kita menyembuhkan pikiran, seperti jika kita menasehati orang lain. Jika orang lain berbuat salah, kita menasehatinya agar orang itu tidak berbuat salah lagi. Nah, itu merupakan contoh-contoh perbuatan sedekah yang tidak hanya soal harta, tapi bisa jadi berupa tenaga maupun pikiran. Manfaat sedekah. Sebenarnya manfaat sedekah itu ada banyak, seperti dapat menghapus dosa, mendapatkan syafaat, memberi keberkahan pada harta, menjadi bukti keimanan, merasakan kebahagiaan, pahala yang terus berkembang. Nah, di sini intinya adalah pahala itu jika kita melakukan sedekah akan mendapatkan ganjaran berupa pahala, dengan syarat sedekah yang kita lakukan atas dasar niat yang baik. Jika sedekah kita lakukan atas dasar niat yang buruk, seperti contohnya kita sedekah tapi tujuan kita bukan untuk mendapat pahala, tapi untuk mendapatkan pujian orang lain. Nah, itu bisa merubah pahala yang tadinya kita terima, kita tidak mendapatkannya, malah kita akan mendapatkan dosa karena kita mengharapkan pujian dari orang lain. Dan juga sedekah akan mendapat dosa jika kita melakukan sedekah atas dasar dengan niat yang tidak baik atau berniat buruk. Seperti contohnya kita sedekah kepada orang untuk membeli barang-barang berbahaya atau yang lain sebagainya. Dan juga kita misalnya kita bersedekah menolong orang lain, tapi kita mengharap orang lain tersebut akan membalas kebaikan kita. Nah, itu sebenarnya adalah hal yang buruk. Bukannya kita mendapatkan pahala, malah kita akan mendapatkan dosa. Dan jadinya ini jatuhnya ke hal yang tidak baik. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua, Rabiatul Adawiyah. Kepada Rabiatul, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang waktu yang dianjurkan. Waktu yang dianjurkan ada 2, yaitu sedekah ketika subuh. Ketika kita bersedekah di saat subuh, akan ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Dan yang kedua yaitu sedekah di saat khawatir miskin. Ketika kita tertimpa musibah, kita tetap bersedekah, maka ya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa rezeki itu akan kembali lagi, maka pahalanya seperti pahala tawakal, berserah diri kepada Allah. Selanjutnya ada macam-macam dari sedekah. Macam-macam dari sedekah sendiri ada 3, yaitu yang pertama berupa materi. Contohnya seperti memberi uang, memberi makanan, memberi minuman. Dan untuk yang kedua yaitu non materi. Contohnya seperti memberikan
pikiran, tenaga, dan nasihat, dan berupa senyuman juga. Dan selanjutnya ada sedekah jariah. Contohnya seperti membangun pesantren, membangun masjid, dan membuat fasilitas. Mungkin hanya itu, dan selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh presentator ketiga kepada Mas Tonakbar. Saya persilahkan. Ya, hukum. Sedekah adalah sunnah, namun hukumnya dapat berubah dalam kondisi tertentu, yaitu wajib hukumnya sedekah adalah membayar zakat, membayar fitrah, menafkahi istri dan anak-anak. Haram hukumnya bila kondisi tidak membayar zakat dan digunakan untuk maksiat. Ada pula masa iddah, membayar kafarat dan memenuhi nazar. Makruh hukumnya, sedekah menjadi makruh jika barang yang diberikan tidak memberikan manfaat sama sekali. Seperti Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu wa yaqula rabbalaula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqa wa akum manas solihin, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku dapat termasuk orang-orang yang saleh. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator Ningsih. Baik, dari penjelasan rekan-rekan saya tadi dapat disimpulkan bahwa dalam Islam sedekah merupakan salah satu kunci keberkahan rezeki, dan sedekah juga merupakan amal sederhana yang akan menyuburkan rezeki. Keberkahan dan kelimpahan rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersedekah. Pada dasarnya, sedekah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jikalau ada kesalahan pada saat presentasi, ucapan dan perkataan. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.